Babysitterku sayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sore itu rumah Dina dipenuhi aroma tumisan bawang merah yang baru saja ia masak. Aisyah, anak sematawayangnya yang berusia 3 tahun, berlarian sambil membawa boneka kecil. Tawa Aisyah memenuhi ruang tamu, membuat Dina tersenyum meski lelah karena seharian bekerja di kantor. Sejak cutinya habis, Dina harus kembali ke rutinitas sebagai karyawan di sebuah perusahaan distribusi. Berat rasanya meninggalkan Aisyah setiap pagi, tapi kebutuhan hidup menuntutnya untuk tetap bekerja. Ia dan suaminya, Bima, sudah lama berdiskusi tentang mencari bantuan pengasuh anak. Akhirnya seorang kenalan merekomendasikan seorang gadis muda bernama Ningrum. Dina masih ingat betul pertemuan pertamanya dengan Ningrum. Gadis itu datang dengan kemeja putih sederhana, wajah manis dan senyum sopan. Rambut hitam panjangnya tergerai, matanya bulat seakan menyimpan sesuatu yang dalam. Assalamualaikum, Bu. Nama saya Ningrum, ucapnya dengan suara lembut. Dina mengangguk ramah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ningrum. Bima yang kebetulan baru pulang dari kantor ikut menyambut. Dari awal, Bima terlihat antusias dengan kehadiran Ningrum. Ia bahkan lebih banyak bertanya daripada Dina. Tentang pengalaman Ningrum, asal-usul keluarganya, bahkan hal-hal kecil seperti hobi. Ningrum menjawab dengan sopan, namun tatapannya beberapa kali tertuju pada Bima. Entah Dina terlalu sensitif atau memang benar. Sorot mata itu seolah menyimpan sesuatu yang berbeda. Hari-hari pertama terasa berjalan lancar. Ningrum cepat akrab dengan Aisyah. Gadis kecil itu tampak begitu nyaman di pelukan Ningrum. Bahkan lebih tenang dibanding saat diasuh oleh Dina sendiri. Lihat Din, ujar Bima suatu sore sambil tertawa kecil. Aisyah kayaknya lebih milih Ningrum ketimbang kamu, ucap Bima. Dina tersenyum, meski ada sedikit perih di hatinya. Ya mungkin karena Ningrum punya banyak waktu untuk Aisyah. Kalau aku kan sibuk kerja, jawabnya. Ningrum hanya tersenyum tipis, lalu melanjutkan bermain dengan Aisyah. Namun, Dina mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil. Bima terlihat semakin sering bercanda dengan Ningrum. Saat makan malam, ia tak segan bertanya apakah Ningrum sudah makan, bahkan tak segan mengambilkan lauk untuknya. Sesuatu yang tak biasa dilakukan seorang majikan kepada babysitternya. Mas, kamu perhatian sekali sama Ningrum, ucap Dina suatu malam dengan nada menggoda. Tapi ada sedikit keseriusan di balik ucapannya. Bima tersenyum ringan. Ya wajar kan Din, dia kerja di rumah kita. Kita harus baik sama dia, jawab Bima santai. Ningrum menunduk sopan. Iya Bu, saya nggak apa-apa kok. Sudah makan? Dina mengangguk, mencoba mengusir rasa aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Tapi ketika ia melihat tatapan Bima pada Ningrum, tatapan yang terlalu hangat untuk sekedar hubungan majikan dan pekerja, hatinya bergetar. Malam itu ketika Dina dan Bima berbaring di kamar, ia mencoba mengutarakan isi hatinya. Mas, ucap Dina pelan, kamu gak merasa terlalu dekat sama Ningrum? Tanyanya hati-hati. Bima yang sedang memandang layar ponselnya menoleh, lalu tertawa kecil. Ya ampun Din, baru juga seminggu kerja, masa kamu udah mikir aneh-aneh gitu? Aku sama dia cuma majikan dan babysitter, titik. Lalu, Bima kembali fokus ke ponselnya. Dina menghela napas. Aku cuma gak tahu kenapa, aku merasa ada yang berbeda. Aku gak pengen rumah tangga kita terganggu, kata Dina pelan. Bima mendekat, lalu meraih tangan istrinya. Sayang, kamu pikir aku kayak gitu? Kamu tahu kan aku cinta sama kamu? Jangan khawatir, gak ada apa-apa, kata Bima berusaha meyakinkan. Dina hanya bisa diam. Ia ingin percaya, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang menolak. Seperti ada bayangan gelap yang mengintai dari balik senyum ramah Ningrum. Hari-hari berikutnya, rasa resah Dina semakin menjadi-jadi. Ningrum selalu tampak sopan, tidak pernah menampakkan gelagat aneh di hadapannya. Namun, Dina mulai memperhatikan bagaimana Ningrum sering tertawa kecil ketika Bima berbicara. Atau bagaimana Bima tak segan membantu Ningrum mengangkat galon air meski itu bukan tugasnya. Pernah suatu sore, Dina pulang lebih cepat dari kantor. Dari kejauhan, ia mendengar suara tawa Bima dan Ningrum bercampur jadi satu. Saat masuk rumah, ia melihat Bima berdiri di ruang tamu, tertawa lepas,
Sementara Ningrum duduk di lantai menemani Aisyah bermain. Wah, kelihatannya Aisyah makin betah ya sama Kak Ningrum, kata Dina sambil menahan perasaan tak enak. Bima menoleh lalu tersenyum. Iya Din, untung banget kita ketemu Ningrum, kata Bima santai. Ningrum menunduk, pura-pura sibuk merapikan mainan. Dina tersenyum tipis, tapi di dalam dadanya, sebuah luka kecil mulai terbuka. Malam itu, saat Dina menatap langit-langit kamarnya sendirian, Bima masih sibuk bekerja di ruang tamu. Ia berbisik dalam hatinya. Ya Allah, apa aku terlalu curiga? Atau memang ada sesuatu yang akan menghancurkan rumah tangga ini? Suara tawa Ningrum dari ruang tamu terdengar samar. Dina memejamkan mata, dan entah kenapa, ada air mata yang mengalir begitu saja. Besoknya, hujan turun deras. Dina pulang lebih cepat dari kantor karena ada jadwal meeting yang dibatalkan. Mobilnya berhenti di depan rumah, dan ia bergegas masuk sambil menenteng payung yang masih meneteskan air. Begitu membuka pintu, Dina tertegun. Dari ruang tamu terdengar suara tawa kecil. Suara Bima dan Ningrum. Aduh, Pak Bima, jangan gitu. Lucu banget sih. Suara Ningrum terdengar begitu renyah, membuat dada Dina berdegup aneh. Aisyah, ayo sini. Papa bacain cerita bareng Kak Ningrum ya, ujar Bima dengan suara hangat. Dina berdiri di ambang pintu. Matanya menangkap pemandangan Bima duduk di sofa. Ningrum di sampingnya sambil memangku Aisyah. Mereka bertiga tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Dina merasakan hatinya diremas. Itu seharusnya dirinya yang duduk di sana bersama Bima dan Aisyah, bukan Ningrum. Bu Dina sudah pulang. Ningrum buru-buru berdiri, meletakkan Aisyah di pangkuan ibunya. Saya lagi bacain cerita buat Aisyah, Bu, ujarnya. Dina memaksakan senyum. Iya, terima kasih Ningrum, jawab Dina. Bima menatap Dina sekilas, lalu berkata santai. Kamu pulang cepat, Din, gak biasanya. Tanya Bima. Meetingnya batal, jawab Dina singkat. Ia lalu melangkah ke kamar, meninggalkan mereka bertiga di ruang tamu. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah bahkan. Malam harinya, Dina mencoba mengusir rasa curiganya. Ia menyiapkan makan malam, lengkap, sayur sop, dan juga sambal kecap favorit Bima. Wah, makanannya enak semua, kata Bima riang. Ningrum, ayo makan bareng. Ningrum menunduk. Iya pak, jawabnya dengan sangat lugu. Dina menatap adegan itu dengan hati perih. Ia perhatikan bagaimana Bima mengambilkan nasi untuk Ningrum, menuangkan sayur ke mangkuknya, bahkan sampai menanyakan pada Ningrum apakah sambalnya terlalu pedas atau tidak. Seperhatian itu. Mas, kamu perhatian sekali sama Ningrum, kata Dina tiba-tiba, nadanya datar, namun penuh penekanan. Bima tersenyum, seolah tak merasa bersalah. Ya wajar kan, Dina kerja di rumah kita harus baik sama dia. Lagi-lagi, itu jawaban yang dikelontarkan oleh Bima. Ningrum ikut menimpali lirih. Saya nggak apa-apa kok Bu, jangan repot-repot, katanya. Dina terdiam, makan malam itu terasa hambar di lidahnya, meski semua masakan sebenarnya lezat. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian membuat hati Dina semakin tercekik. Tengah malam, Dina terbangun karena merasa tempat tidur di sebelahnya kosong. Bima tak ada di sana. Dengan langkah hati-hati, Dina berjalan keluar kamar. Dari arah dapur, terdengar suara samar, suara dua orang yang bercakap pelan. Dina mendekat, lalu bersembunyi di balik dinding. Pak Bima, jangan gitu, nanti ketahuan Bu Dina. Suara Ningrum terdengar lembut, namun penuh godaan. Tenang Ningrum, aku gak bisa jauh dari kamu. Kamu bikin aku lupa segalanya, jawab Bima dengan suara berat, penuh gairah. Dunia Dina runtuh seketika, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Ia ingin masuk dan menjerit, tapi kakinya lemas. Ia hanya bisa berbalik, menutup mulutnya rapat-rapat agar tangisnya tak terdengar, lalu kembali ke kamar dengan langkah gontai. Di atas ranjang, Dina menutup wajahnya dengan bantal, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, apa salahku sampai aku harus melihat ini?
Kenapa kamu tega, Mas? Keesokan paginya, Dina bangun dengan mata sembab. Ia mencoba menutupi kesedihannya di depan Aisyah. Namun anak kecil itu seakan tahu ada yang salah. Mama kenapa nangis? Tanya Aisyah polos sambil memeluk leher ibunya. Dina tersenyum getir. Mama gak apa-apa sayang. Mama cuma capek. Jawabnya. Tentu saja jawaban itu bohong. Meskipun Aisyah belum tahu, tapi perasaan tak bisa dibohongi. Bima yang baru keluar dari kamar mandi memperhatikan wajah Dina sekilas. Kamu kelihatan kurang tidur, Din. Jangan kerja terlalu keras, katanya. Kemudian lanjut mengenakan pakaian. Ucapan itu membuat Dina hampir tertawa pahit. Kurang tidur karena siapa, Mas? Karena kamu, yang tengah malam malah bercumbu dengan babysitter di dapur, ucapnya dalam hati. Namun, Dina memilih diam. Ia tak ingin Aisyah mendengar pertengkaran orang tuanya. Hari-hari berikutnya, rasa sakit itu makin menusuk. Dina melihat dengan jelas bagaimana Bima makin sering mencari alasan untuk berada di dekat Ningrum. Entah itu membantu di dapur, menemani Aisyah bermain, atau sekedar ngobrol ringan. Suatu sore, ketika Dina pulang lebih awal, ia mendapati Bima dan Ningrum tertawa bersama di teras belakang. Pak Bima, kalau Bapak cerita kayak gitu, saya jadi nggak bisa berhenti ketawa, kata Ningrum sambil menutup mulutnya. Bima tersenyum hangat. Ya, biar kamu nggak tegang terus, kata Bima. Dina berdiri di ambang pintu. Dadanya berdegup kencang. Bima baru menyadari kehadirannya setelah beberapa detik. Oh, Din, kamu udah pulang ya? Katanya canggung. Iya, jawab Dina datar. Tatapannya menusuk ke arah Ningrum yang buru-buru menunduk pura-pura sibuk. Dalam hati Dina berteriak. Bima, apakah kamu lupa siapa istrimu? Kenapa tatapanmu ke dia begitu berbeda? Malam itu, Dina tak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detak jam yang terasa menyiksa. Hatinya berperang antara ingin percaya pada suaminya atau mengikuti naluri yang terus berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku harus tahu kebenarannya, bisik Dina pada dirinya sendiri. Dan di sanalah ia mulai menyiapkan hatinya untuk luka yang mungkin jauh lebih besar dari yang ia bayangkan sendiri. Malam itu, udara semakin terasa pengap. Dina sudah mencoba memejamkan mata sejak pukul 10 malam, tapi matanya menolak terpejam. Di sampingnya, ranjang kosong. Bima belum masuk kamar. Lagi-lagi seperti itu. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Dina menarik napas panjang, lalu bangkit dari ranjang. Ia berjalan pelan keluar kamar. Awalnya hanya ingin memastikan apakah Bima ada di ruang tamu seperti biasanya atau tidak. Namun rumah itu terasa terlalu sunyi. Lampu ruang tamu mati, begitu juga lampu dapur. Dina semakin gelisah. Ia hendak kembali ke kamar, tapi telinganya menangkap suara lirih dari arah kamar tamu. Suara itu, suara tawa pelan bercampur bisikan, yang sangat dikenalinya. Hatinya berdegup kencang. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Suara itu makin jelas. Pak Bima, jangan keras-keras. Kalau Bu Dina dengar gimana? Suara Ningrum, lirih, manja. Seperti racun yang merembes ke telinga Dina. Biarin Ningrum, aku gak peduli. Aku cuma butuh kamu sekarang, balas Bima. Suaranya berat dan penuh hasrat. Dunia Dina seakan runtuh. Ia berdiri di depan pintu kamar tamu dengan tubuh gemetar. Tangannya terulur, menekan gagang pintu yang tak terkunci. Aku harus lihat dengan mataku sendiri, pikirnya. Aku harus tahu kebenarannya. Perlahan ia mendorong pintu, dan apa yang terlihat membuat napasnya tercekat. Di balik remang lampu kamar, Bima dan Ningrum sedang berpelukan di atas ranjang. Tubuh Bima menindih Ningrum. Wajah mereka begitu dekat. Ningrum menatap Bima dengan tatapan penuh gairah, dan Bima membalasnya dengan ciuman penuh nafsu. Astagfirullah, Mas, jerit Dina. Suaranya menggema hingga membuat Aisyah yang tidur di kamar utama terbangun dan menangis. Bima langsung meloncat. Tubuhnya kaku seperti tertangkap basah mencuri. Ningrum berusaha menutupi dirinya dengan selimut. Wajahnya pucat pasi. Dina, aku bisa jelasin. Suara Bima terbata. Matanya panik. Jelasin apa? Jelasin apa lagi? Dina menjerit.
Air matanya deras mengalir. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu, suamiku, orang yang aku percaya, yang aku cintai, ternyata ngelakuin ini di belakangku. Dina mengatakannya dengan napas yang memburu, seolah tak mampu. Tapi ia sudah sangat emosi dan kecewa. Bima mendekat, mencoba meraih tangan istrinya. Din, please, aku salah. Aku nggak tahu kenapa. Aku nggak bisa nolak Ningrum. Aku nggak waras, Din, kata Bima, mengacak rambutnya. Dina menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Kamu nggak waras. Atau kamu memang udah nggak punya hati, katanya tegas. Ningrum mencoba bicara. Suaranya lirih. Bu Dina, saya... Diam kamu, Ningrum, potong Dina dengan tatapan tajam. Kamu aku percaya buat jaga anakku. Aku anggap kamu seperti keluarga di rumah ini. Tapi apa balasanmu? Kamu hancurkan rumah tangga aku. Kamu rebut suamiku, kata Dina berapi-api. Ningrum menunduk. Air matanya menetes. Tapi ada senyum samar yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Senyum itu semakin membuat Dina muak. Bima memegang kepalanya, seakan kebingungan. Aku beneran gak bisa nolak, Din. Setiap kali aku lihat Ningrum, rasanya ada yang manggil aku, ada yang narik aku. Aku tahu aku salah, tapi aku gak bisa lepas darinya, ucap pria itu. Dina menatapnya tak percaya. Kamu pikir aku bisa terima alasan itu? Kamu hancurin kepercayaan aku, Mas. Kamu hancurin rumah tangga kita, katanya dengan suara bergetar. Tangisan Dina pecah. Tubuhnya jatuh berlutut di lantai. Air matanya membasahi ubin dingin. Ya Allah, kenapa ini harus terjadi sama aku? Suaranya parau, penuh luka. Bima mendekat, berusaha meraih istrinya lagi. Tapi Dina menepis lebih keras. Jangan dekati aku, Mas. Malam ini, aku gak kenal kamu lagi. Kamu bukan suamiku. Kamu orang asing di rumah ini, kata Dina dengan suara serak, hampir tak terdengar. Suasana kamar hening. Hanya tangisan Dina dan isak kecil Aisyah yang terdengar dari kamar utama. Bima berdiri kaku, wajahnya penuh rasa bersalah, namun matanya masih tampak kabur. Seolah ada kabut yang menutupi kesadarannya. Ningrum di sisi lain, duduk di ranjang dengan tubuh gemetar, namun tatapannya ke arah Bima penuh sesuatu, seperti cengkraman yang tak terlihat. Dina berdiri dengan sisa tenaganya. Ia menatap Bima dengan mata penuh air mata. Mulai malam ini, kamu bukan lagi suami yang aku kenal. Aku gak tahu siapa kamu, Mas. Tapi aku tahu satu hal. Kamu udah nusuk aku di titik paling dalam. Ia berbalik, meninggalkan kamar itu, mendekap Aisyah yang menangis, lalu mengunci diri di dalam kamar utama. Di luar, Bima terduduk lemas. Sementara, Ningrum tersenyum samar di balik air matanya. Ada sesuatu yang janggal di matanya, tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bunda, ceritanya part 1 dulu ya, besok kita lanjutkan dulu. Soalnya saya bener-bener lagi sibuk banget, Bunda. Di rumah saudara lagi ada acara. Semoga bunda-bunda setia menunggu ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok pagi kelanjutan part 2 sudah tayang. Terima kasih bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.